Bab 291. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, 37 juta unit sumber daya. Aku belum pernah bertempur dalam perang yang begitu kaya dalam hidupku. Richard tidak bisa menahan kegembiraannya bahkan setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mendesak untuk segera kembali ke Twilight City dan mempromosikan semua pasukannya. Tanda seru, kali ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu ruang bawah tanah contoh dibuka. Para pemain juga gemetar ketakutan di bawah tepi tajam Twilight City. Sel berdiri di depannya dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap Richard dengan tatapan membara dan berkata dengan suara yang jelas, "Wakil Presiden Richard, kesepakatannya sempurna. Tapi kupikir kita bisa bekerja sama lebih jauh lagi." Itu membangkitkan minat Richard ketika dia kembali sadar. "Sel, bagaimana menurutmu? Pasukan yang terlibat dalam perdagangan kali ini semuanya menjual peralatan usang. Tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki dalam inventaris mereka, mereka pada akhirnya akan kehabisan. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak membeli peralatan baru?" Nada bicara Sel menjadi semakin bersemangat. Dunia bawah tanah tidak kekurangan biji. Jadi kemampuan menempa setiap pasukan tidaklah lemah. Dulu, tidak ada yang berani memproduksinya. Pertama, itu sudah cukup. Dan kedua, jika kita menaruh semua sumber daya kita pada senjata, itu akan mempengaruhi aspek lainnya. Mereka akan mengaktifkan kembali kapasitas produksi mereka yang menganggur untuk memproduksi berton-ton peralatan bagi kita jika kita membeli senjata yang mereka tempa dengan harga tinggi. Sel terdiam sejenak. Dia menatap Richard. "Tapi aku butuh persetujuanmu, Wakil Presiden Richard." Richard adalah inti dari rantai perdagangan ini. Bloodhoof City hanya bisa menahan pikiran mereka jika dia tidak setuju. Dunia bawah tanah tidak mampu membeli senjata dan peralatan yang diproduksi berbagai pasukan. Konsekuensi dari kelebihan kapasitas adalah bahwa kehidupan setiap orang tidak akan baik. Richard menatapnya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka orang ini memiliki pikiran yang sama dengannya. Dunia bawah tanah memiliki produktivitas tetapi tidak memiliki pasar. Dia memiliki pasar tetapi tidak memiliki produktivitas. Keduanya saling melengkapi. Ada puluhan miliar pemain yang lapar. Dan mereka bisa memakan sejumlah senjata. Selain itu, semua pemain adalah penguasa. Setelah 3 bulan, siapa yang tidak memiliki 3 hingga 5 kompi pasukan? Orang hanya bisa membayangkan betapa konyolnya pasar ini. Sel, idemu luar biasa. Aku berjanji padamu, selama kamu bisa membeli senjata berkualitas tinggi, aku akan membelinya tidak peduli berapa banyak yang kamu punya. Tindakan menawarkan uang ke pintu ini sangat sesuai dengan selera Sel. Senyum di wajah Sel langsung cerah. Dia telah menunggu kalimat ini. "Wakil Presiden Richard, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar kota Bloodhoof. Aku yakin para dewa sedang mengawasi kita." Kedua pemimpin utama telah mencapai kesepakatan. Dan mereka menyelesaikan kerja sama kali ini. Pasukan yang baru saja selesai berdagang di kota Bloodhoof sedang dalam suasana hati yang baik dan bersiap untuk mengangkut sumber daya kembali ke wilayah mereka. Bahkan sebelum mereka pergi, mereka menerima berita ini yang membuat mereka sangat bersemangat. Mulai sekarang, kota Bloodhoof akan terus membeli senjata dan peralatan dalam skala besar. Kali ini, mereka terutama akan membeli peralatan baru. Harganya sangat menggiurkan bagi mereka. Kebanyakan orang akan meragukan berita ini jika itu terjadi sebelum kesepakatan. Namun sekarang, makanan yang ditukar dengan senjata mereka yang rusak telah memenuhi. Kereta, segala sesuatu yang lain tidak dapat diandalkan kecuali makanan paling berharga di dunia bawah tanah. Pasukan yang berjuang melawan rasa lapar selama bertahun-tahun sangat bersemangat. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di kota Bloodhoof. Mereka tidak peduli apa yang mereka jual selama mereka bisa mendapatkan makanan. Hal pertama yang dilakukan pasukan ini saat kembali ke wilayah itu adalah mengeluarkan biji dari gudang untuk dilebur dan mulai menempa senjata. Hanya sedikit yang tidak bereaksi di antara lusinan pasukan yang terlibat dalam perdagangan. Pasukan yang masih menonton juga ikut bertempur di bawah godaan makanan. Berita ini menyebar ke seluruh dunia bawah tanah seperti badai. Penguasa manusia di permukaan di antara mereka menarik perhatian semua orang. Kota Bloodhoof tidak menyembunyikan posisi Richard dalam kesepakatan itu. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Dengan hadiah 10 juta unit makanan untuk para kurcaci berwarna abu-abu, Richard menjadi sosok paling mencolok di dunia bawah dalam waktu singkat.
Banyak mata serakah yang tertuju padanya juga ada di antara mereka. Kota Bloodhoof mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Richard setelah mereka menyelesaikan kesepakatan. Setelah mereka mencicipi makan malam yang mewah, Richard tidak pergi ke ruangan yang disiapkan untuknya. Sebaliknya, dia terus bergabung dengan meja panjang di tengah aula. Dia minum teh dan mengobrol dengan lebih dari 10 pejabat tinggi kota Bloodhoof. Semua orang dalam suasana hati yang baik karena mereka telah mendapatkan begitu banyak hari ini. Richard tiba-tiba teringat akan tingkat kejayaan yang diraihnya hari ini saat ia berbicara. Beberapa pikiran yang berbeda muncul di hatinya. Ia berubah pikiran. Ia menatap Sel Bloodhoof yang berwajah merah dan berkata, "Sel, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Mata semua orang tertuju padanya. Richard adalah dewa kekayaan di kota Bloodhoof dan sangat kuat. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya. Sel juga bersemangat. Ia berkata dengan nada serius. "Wakil Presiden Richard, silakan bicara. Selama masih dalam kemampuan Bloodhoof City, kami akan melakukan yang terbaik." Richard mengangguk. Twilight City akan memasuki perang besar. Dan kami sangat membutuhkan bakat. Ketika Sel mendengar ini, nadanya berubah serius. Bloodhoof City baru saja melalui perang. Dan mereka telah kehilangan banyak kekuatan. Tetapi, Wakil Presiden Richard, Anda adalah teman kami. Bloodhoof City bersedia mengirim pasukan besar untuk membantu Twilight City. Dia kemudian menambahkan, "Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan." Para kurcaci berwarna abu-abu tidak pernah menyerah untuk memata-matai Bloodhoof City. Richard terkekeh mendengar kata-kata Sel. Dia adalah pria yang lugas. Dia melambaikan tangannya. "Tidak, aku tidak menginginkan pasukanmu. Twilight City tidak kekurangan kekuatan militer." Itu membingungkan Sel. Jika mereka tidak kekurangan pasukan, apa yang mereka kekurangan? Sumber daya. Namun, sepertinya tidak seperti itu ketika dia melihat pihak lain dapat membeli seluruh dunia bawah tanah. Richard langsung ke intinya. Kota Twilight kekurangan pahlawan, terutama pemain profesional. "Sel, aku sangat senang dengan alkemis kurcaci berwarna abu-abu yang kau ceritakan padaku terakhir kali. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa bagi wilayahku. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh lebih banyak pahlawan kehidupan." Wajah Sel berubah masam. "Wakil Presiden Richard, pahlawan adalah pilar dari sebuah faksi. Tidak ada yang ekstra di kota Bloodhoof." Richard berkata sambil melambaikan tangannya. "Tidak, aku tidak butuh pahlawan kota Bloodhoof. Kalau begitu kau adalah Sel, aku butuh bantuanmu untuk mengirim pesan. Aku merekrut semua jenis pahlawan di kota Bloodhoof. Aku akan menghidupkan mereka di permukaan selama aku merasa puas." Sel menghela napas lega. Baginya, ini hanya masalah menggerakkan mulutnya. Pengaruh kota Bloodhoof di dunia bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. "Serahkan masalah ini padaku. Hanya dalam 1 hari, semua orang akan tahu tentang berita ini." Wajah Richard tersenyum. Karakteristik unik dari poin-poin yang mulia dapat menarik para pahlawan untuk mengambil inisiatif untuk bergabung. Dia ingin mencoba efek dari benda ini. Jika ada, itu akan menjadi keuntungan murni. Dan tidak seorang pun akan kehilangan apapun meskipun tidak ada. Keesokan harinya, berita itu menyebar di bawah berbagai saluran kota Bloodhoof. Penguasa permukaan yang gagah, yang mendapat hadiah 10 juta unit makanan dari para kurcaci berwarna abu-abu, mengumumkan bahwa dia sedang merekrut para pahlawan dunia bawah tanah. Berita itu menyebar ke semua kota bawah tanah utama. Di permukaan, dunia bawah tanah itu misterius dan kaya. Permukaan dunia bawah tanah melambangkan sinar matahari, keamanan, makanan yang tak terbatas, air bersih, dan tanah subur tempat orang bisa menanam. Itu bahkan lebih menarik bagi makhluk dunia bawah tanah daripada makhluk dunia bawah tanah di permukaan. Tidak ada yang tidak mendambakan kehidupan yang sejahtera. Begitu saja, berita ini menyebabkan badai yang tidak diharapkan. Siapapun Richard tidak akan tahu reaksi dunia bawah terhadap berita perekrutan pahlawannya. Dia tidur lebih awal setelah lelah seharian. Sel membangunkan Richard keesokan harinya setelah istirahat malam. Masih ada siang dan malam meskipun matahari tidak bersinar di dunia bawah tanah. Tanda seru. Setiap 12 jam, lumut yang memancarkan cahaya di langit akan secara otomatis menurunkan kecerahannya. Meskipun perubahannya tampak kecil bagi orang luar, itu seperti malam bagi bentuk kehidupan bawah tanah. Sel Bloodhoof mulai bekerja setelah Richard sarapan. "Wakil Presiden Richard,
Anda bilang Anda juga membeli bangkai. Mata Richard berbinar. Tentu saja, saya tidak akan menolak siapapun. Sel langsung tersenyum. Selama periode ini, pasukan memburu dan memperoleh beberapa mayat. Mereka menyimpannya di selatan kota. Richard tertarik. Sel, bisakah kamu membawaku ke sana? Aku akan membeli semuanya asalkan cocok. Pohon kuno dewa dapat melahap mayat untuk menjadi lebih kuat dan membiakkan tawon berbisa. Twilight City dapat menggunakan dua pahlawan peringkat A, Gunther dan Grey, untuk merekrut mumi. Mayat adalah sumber daya strategis yang sangat penting bagi Twilight City. Itulah yang ingin didengar Sel. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan memimpin jalan. Richard keluar dari rumah besar itu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pertama kalinya dia berjalan-jalan di jalanan Bloodhoof City. Terakhir kali dia datang, dia terburu-buru dan tidak terlalu memperhatikan. Bangunan-bangunan di dunia bawah tanah memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari yang ada di permukaan. Rumah-rumah di kedua sisi jalan dibangun dengan batu dan sekuat benteng. Bahkan ketapel tidak dapat meruntuhkannya. Atap rumah memiliki gaya yang kokoh dan fantastis kecil seperti kerucut dengan busur. Dan tepi yang tajam bahkan terbuat dari baja. Itu memantulkan kilau dingin. Itu bukan atap untuk melindungi mereka dari hujan, tetapi senjata untuk bertahan dari invasi musuh. Beberapa rumah saling terhubung. Mereka berdiri tegak seperti gigi taring, panjang dan tajam. Penduduk di jalanan dapat menghindari serangan musuh yang menukik dari langit. Mereka hanya perlu bersembunyi di gang-gang atau rumah-rumah. Selain itu, bangunan-bangunan ini memiliki bunker yang sudah ambruk. Jadi mereka bisa menghindari anak panah tajam dari langit meskipun mereka tidak memasuki rumah-rumah. Bunker-bunker ini bisa menjadi benteng jika musuh menyerang kota. Bangunan-bangunan ini telah mempertimbangkan hampir semua kemungkinan. Itu merancang segalanya untuk perang. Itu membuat Richard penasaran. Tidak seorang pun akan bertanya-tanya apakah para kurcaci berwarna abu-abu akan membongkar meriam alkimia raksasa yang digunakan untuk mempertahankan kota dan melancarkan serangan ke bangunan-bangunan ini. Mereka dapat mencapai banyak hal jika mereka memiliki pasukan 10 kali lebih banyak daripada kota Bloodhoof. Sementara Richard melihat gaya unik kota bawah tanah itu dengan penuh minat, orang banyak juga mengukurnya. Sel memimpin mereka, dan mereka memang mencolok. Aura Richard mirip dengan makhluk-makhluk dunia bawah. Itu membuatnya menjadi pusat perhatian. Mereka yang telah menyelesaikan perdagangan mereka dengan kota Bloodhoof tetapi belum pergi semuanya sangat penasaran. Manusia itu adalah penguasa permukaan yang para kurcaci berwarna abu-abu tawarkan hadiah puluhan juta unit. Kekuatan seseorang pasti sangat menakutkan bagi para kurcaci berwarna abu-abu untuk menghargai mereka. Sudahkah kau mendengar? Penguasa manusia itu sedang merekrut para pahlawan. Dia akan membawamu kembali ke permukaan jika dia menyukaimu, itulah permukaannya, aman, kaya, dan penuh kehidupan. Itu hanya rumor. Mengapa manusia bersedia merekrut para pahlawan dari suku bawah tanah kita? Apakah dia tidak takut mati? Apa yang kau tahu? Apakah kau melihat naga mayat hidup yang dibawanya? Penguasa manusia itu bukan orang biasa. Kudengar terakhir kali dia datang, dia membawa beberapa mumi yang bisa menampung mayat hidup. Mengapa dia takut pada kita, ras bawah tanah? Itu benar, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kita jika kita pergi ke permukaan? Bagaimana jika pihak lain ingin membunuh? Bodoh, seberapa kuat penguasa permukaan itu? Apakah dia menghabiskan begitu banyak upaya merekrut para pahlawan hanya untuk membunuh mereka? Apa tujuannya melakukan ini? Tidak bisakah kau menggunakan otakmu untuk berpikir? Mereka terus bersaing untuk mendapatkan wawasan. Orang-orang di sekitar mereka mendiskusikan segala macam hal. Permukaan itu sama misterius dan memikatnya dengan dunia bawah tanah. Namun, dengan keberadaan sel Bloodhoof yang menakutkan yang menemani mereka, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka hanya bisa melihatnya dengan saksama. Beberapa orang memperhatikan Richard, jadi dia tidak keberatan. Dalam perjalanan, dia berkomunikasi dengan Sel sambil berjalan. Sel, kesepakatan kita seharusnya tidak terbatas pada senjata dan peralatan. Kita bisa memperdagangkan barang-barang seperti barang pemberian Tuhan atau tempat persembunyian prajurit. Terutama barang pemberian Tuhan. Selama aku merasa puas, aku bersedia menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Sel mengangguk sambil tersenyum. Aku akan segera mengirimkan berita ini, aku yakin kekuatan akan merasa puas dengan ini. Sebagai perantara, jangkauan bisnis Richard yang paling jauh,
semakin banyak sumber daya yang bisa dia perdagangkan. Semakin banyak keuntungan yang bisa dia peroleh, semakin banyak pula yang harus dia kerjakan. Setelah berdiskusi sebentar, para penjaga mengawal keduanya. Mereka pergi ke sisi barat kota, gudang tempat mereka menyimpan mayat-mayat monster. Bertonton rumput segar terhampar di atas mayat-mayat yang ditumpuk menjadi gunung kecil. Richard ingat rumput itu. Rumput itu adalah makanan khas dunia bawah tanah, dan dapat mencegah mayat membusuk. Rumput itu juga punya nama khusus, rumput tipis yang mengalir. Mayat-mayat monster itu terlihat samar-samar di antara rumput. Dari luar, luka-luka yang terbuka dan mengerikan itu sangat mengerikan. Ini monster yang kita buru. Sel, mencium bau busuk di udara. Rasa jijik memenuhi matanya. Monster-monster bawah tanah ini beracun dan tidak bisa dimakan, dan dia kesal. Dia bahkan tidak akan melihatnya jika bukan karena makanan yang bisa dia dapatkan dari Richard. Mereka mendapat banyak keuntungan dari membunuh monster-monster ini. Beberapa juga sangat ganas, yang secara tidak sengaja akan menyebabkan banyak korban. Keuntungan itu tidak menutupi kerugian dari perburuan jangka panjang. Jika bukan karena kekurangan makanan di kota Bloodhoof, dia tidak akan mau melakukan bisnis ini. Richard menatap mereka dengan penuh minat. Rata-rata level monster ini sekitar level 10. Dan jumlahnya tak terhitung. Sayang sekali dia tidak membiarkan Gray dan Gunther mengikutinya kali ini. Jadi dia tidak bisa langsung merekrut Mumi. Menariknya kembali, dia menyerah begitu saja saat pikiran itu muncul di benaknya. Jumlahnya terlalu banyak, dan itu hanya membuang-buang waktu. Itu lebih sesuai dengan rencana untuk menukar sumber daya. Dia menyuruh para prajurit di sekitarnya menghitung jumlah monster tanpa ragu-ragu dan memasukkan mayat monster ke pasar untuk dijual. Akhir-akhir ini, saat waktu pembukaan ruang bawah tanah contoh semakin dekat, harga mayat tingkat tinggi juga meningkat. Mayat hidup adalah faksi besar, dan jumlah pemainnya mencapai miliaran. Selain itu, mayat hidup tidak membutuhkan persediaan apapun. Jadi mereka bisa memiliki jumlah prajurit yang tidak terbatas. Karena itu, tidak ada yang namanya kejenuhan pasar. Setelah mereka menggantung mayat-mayat di pasar, mayat-mayat itu memenuhi gudang dan dengan cepat terjual habis. Ketika para pemain melihat bahwa King Qiu yang menjual, rasa iri, cemburu, dan benci memenuhi hati mereka. Banyak yang bahkan mengumpat si cabul itu. Namun, para pemain mulai mati rasa terhadap tindakan Richard. Dan reaksi mereka tidak berlebihan seperti sebelumnya. Namun kali ini, aliansi anti King Qiu di forum menjadi lebih aktif. Para pemain yang terlibat semuanya angkat bicara. Mereka mengatakan mereka harus menghukum bajingan ini di ruang bawah tanah. Bahkan banyak yang meninggalkan pesan. Mereka meminta mereka untuk mencari wilayah King Qiu di pesawat utama. Tentu saja, beberapa yang lebih rasional tidak mengikuti, karena mereka tidak ingin mati. Itulah King Qiu. Mereka hanya bisa berbicara sedikit, tetapi jika mereka melakukannya, semua orang akan panik. Penjualan mayat monster dan pembayaran untuk kota Bloodhoof telah menghasilkan laba bersih bagi Richard sebesar 3 juta unit sumber daya. Selain 37 juta sebelumnya, ia telah memperoleh 40 juta unit yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia bawah tanah. Rangkaian angka 0 pada panel atribut Richard membuatnya terpesona. Itu berarti ia dapat secara langsung memelihara pasukan tingkat mulia dari 8 sarang. Bahkan di antara pasukan NPC, kelas pasukan tingkat mulia dianggap sebagai tulang punggung pasukan. Perjalanan ke dunia bawah tanah ini murni untuk merampok uang. Tidak, merampok tidak bisa secepat itu. Yang lebih penting, transaksi seperti itu dapat berlanjut di masa depan. Ia dapat memperoleh kekayaan tanpa akhir selama ia dapat terus mengendalikan bawah tanah. Dengan mengingat hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pintu masuk ke permukaan. Rasanya seperti dia harus mencari waktu untuk menutup pintu masuk. Dunia bawah tanah ini hanya bisa menjadi milik pribadinya. Tidak seorang pun bisa menyentuhnya. Richard sangat bersemangat setelah kesepakatan itu. Langkah selanjutnya adalah kembali ke Twilight City dan menginvestasikan sumber daya ini dalam pembangunan wilayah itu. Itu sangat nyaman. Ketika prajurit itu menutup pintu gudang lagi, Richard melihat rumput cahaya yang mengalir dan tiba-tiba teringat pada tanaman ajaib yang digunakan Sel untuk mengawetkan mayat naga hitam yang luar biasa itu. Sel, bisakah kau memberiku beberapa yang bisa membuat es? Di Twilight City sangat panas. Tanaman ajaib itu adalah lemari es alami. Bukankah lebih baik membawanya kembali dan membuat beberapa makanan penutup es?
Sel tidak terlalu peduli dengan masalah sekecil itu dan berkata dengan lugas. Aku akan segera meminta seseorang menggali 200 dari mereka dan memberikannya kepadamu. Richard terkekeh. Itu adalah tipe orang yang disukainya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika pemberitahuan sistem berdering di telinganya. Ding, gelombang cacing pasir yang kamu taruh di halaman belakang rumah bangsawan telah menetas dengan sukses. Tolong beri mereka makan tepat waktu. Ding, gelombang tubuh atavisme telah muncul di cacing pasir yang menetas. Atavisme yang berhasil adalah cacing pasir hampa. Tolong rawatlah. Richard melihat pemberitahuan sistem lagi. Dan wajahnya berseri-seri karena terkejut. Apakah cacing pasir akhirnya menetas setelah sebulan diinkubasi? Cacing pasir dengan garis keturunan hampa juga lahir. Bisakah dia memulai rencana transportasi supernya? Ia menjadi gembira ketika membayangkan makhluk raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter itu. Richard dipenuhi dengan rasa harap. Twilight City dapat menggunakan cacing pasir untuk pertempuran dan transportasi. Mereka mengatakan bahwa cacing pasir itu dapat menjadi pasukan multifungsi. Cacing pasir hampa bahkan lebih mengesankan. Itu adalah makhluk hampa yang sangat dipuji oleh Dewan Scarlet. Itu adalah bos yang melumpuhkan yang mengambil batu dimensi dari dimensi yang runtuh. Tanda seru. Di masa depan, ketika ia tumbuh dewasa, ia dapat melintasi kehampaan dan pergi keluar bidang utama untuk menemukan kehidupan di bidang dimensi lain. Ia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Ia bertanya-tanya seperti apa atributnya setelah menetas. Bentuk kehidupan yang begitu kuat seharusnya berada di peringkat Beyond A, bukan? Ia tidak keberatan memiliki bentuk kehidupan ilahi jika itu tidak berhasil. Sel terkejut ketika melihat senyum di wajah Richard. Ia pikir Richard tertarik pada tanaman ajaib ini. Ia berpikir sejenak dan berkata, Wakil Presiden Richard, masih banyak tanaman ajaib di taman belakang. Aku akan meminta seseorang untuk menggali beberapa untukmu. Richard kembali sadar. Dia tahu bahwa pria itu salah paham, tetapi tidak lagi menjelaskan. Sel, terima kasih atas kemurahan hatimu. Tidak, seharusnya aku yang mengatakan itu. Emosi memenuhi mata Sel. Penguasa manusia permukaan ini benar-benar mengubah kota Bloodhoof. Makanan adalah mata uang keras di dunia bawah tanah. Kota Bloodhoof telah mendapatkan begitu banyak makanan dari musuh, tetapi itu bukan hanya untuk makanan. Mereka juga dapat membeli sumber daya dan pasukan yang dibutuhkan kota Bloodhoof dari kekuatan lain. Itu berarti Richard telah menggemukkan kota Bloodhoof sendirian. Sekarang, dia hanya berharap untuk memperdalam hubungan mereka. Perasaan menjilat seseorang terlalu nyaman. Di bawah kemauan Sel, tidak butuh waktu lama bagi para prajurit di bawah untuk membawa kembali lebih dari 20 jenis tanaman ajaib, ratusan di antaranya. Wajah Richard berseri-seri. Meskipun Twilight City tidak terlibat dalam ramuan ajaib, dia akan menerima hal-hal baik seperti itu. Semakin banyak, semakin baik. Richard menerimanya dengan senang hati. Dia tidak tinggal di kota Bloodhoof lebih lama lagi. Meskipun dia juga ingin menunggu dan melihat apakah levelnya yang gemilang itu berpengaruh. Namun, inkubasi cacing pasir membuatnya merasakan gatal yang tak tertahankan. Setelah dia memperbaiki tanaman ajaib pada naga darah kerangka dan membuat kesepakatan lain pada tanggal 12 Agustus, dia memerintahkan Alphys untuk meninggalkan kota Bloodhoof. Banyak pasukan asing di kota Bloodhoof. Memperhatikan Richard pergi. Mata mereka berbinar. Seseorang segera berbalik dan meninggalkan kota Bloodhoof untuk menyebarkan berita itu. Beberapa orang ingin mengikutinya diam-diam. Richard tidak tahu tentang ini. Dan dia tidak akan peduli bahkan jika dia tahu. Setelah dia meninggalkan kota Bloodhoof, dia menggunakan kekuatan penyembunyian untuk membungkus seluruh pasukan. Dia pasti pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak tahu bahwa pahlawan penjara bawah tanah lainnya datang ke kota Bloodhoof karena pemberitahuan perekrutannya. Begitu Richard menghilang ke udara, para petinggi kota Bloodhoof berkumpul di belakang Sel. Ekspresi semua orang sangat halus. Dia senang sekaligus khawatir. Setelah keheningan yang lama, seorang pahlawan barbar penjara bawah tanah yang tinggi dan kurus mengambil inisiatif untuk berbicara. Tuan Sel, apakah kita tidak mengirim siapapun untuk mengikuti mereka? Sel tidak berbalik. Dia hanya menatap langit yang redup dengan tenang. Lalu, bahkan jika kita tahu di mana wilayah Wakil Presiden Richard dan apa yang ada di permukaan, apa yang bisa kita lakukan? Biarkan Wakil Presiden Richard sendiri. Atau kirim pasukan untuk menyerang wilayahnya. Atau haruskah aku mencari tuan manusia lain?
Pahlawan barbar itu sedikit tidak mau. Tapi kita terlalu pasif. Inisiatif tidak lagi ada di tangan kita. Pihak lain dapat bekerja sama dengan pasukan lain kapan saja, dan mereka bahkan dapat memutus pasokan kita. Sel kemudian berbalik dan menatap orang lain itu dalam-dalam. Kekhawatiranmu bukan tanpa alasan. Tetapi pernahkah kau berpikir tentang mengapa Wakil Presiden Richard yang lebih unggul dan bukan kota Bloodhoof? Dia tidak menunggu jawabannya dan berkata perlahan. Kekuatan, hanya kekuatan yang menentukan siapa yang memiliki inisiatif. Wakil Presiden Richard mampu memaksa para kurcaci, yang telah lama bersenjata, untuk menyerah dan mengambil alih wilayah kita. Dia bahkan menawarkan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya dia memiliki inisiatif. Katakan padaku, apakah kota Bloodhoof saat ini memiliki kekuatan musuh? Kata-kata ini membungkam semua orang. Mereka akan menyatukan dunia bawah tanah sejak lama jika mereka memiliki kekuatan. Tetapi apakah kita akan bekerja sama dengan mereka seperti ini? Apalagi, pilihan lain apa yang kau miliki? Tanya Sel. Wajah pihak lain langsung memerah, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sel tidak berniat mempersulitnya dan menghela napas panjang. Karena itu, kita harus memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih kuat dan akhirnya menyatukan dunia bawah tanah. Kekuatan adalah fondasi kelangsungan hidup kita. Ketika kita cukup kuat, kita bisa memulai lagi. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir tentang wilayah Richard atau berapa banyak kekuatan yang ada di permukaan. Kamu harus khawatir tentang seberapa besar kekuatan yang disembunyikan para kurcaci berwarna abu-abu. Dan kapan kita bisa menjadi satu-satunya penguasa dunia bawah? Saat dia mengatakan itu, dia meninggikan suaranya. Sekarang, segera perintahkan agen rahasia untuk bertindak. Aku butuh informasi lebih lanjut. Terutama senjata mengerikan di kota benteng itu. Ya, Tuan Sel. Pada saat ini, semua orang memegang dada mereka serempak. Setelah para petinggi pergi, Sel akhirnya tenang. Api di hatinya menyala. Wakil Presiden Richard, kota Bloodhoof tidak akan membuatmu menunggu lama. Dunia bawah tanah ini pada akhirnya akan menjadi wilayahku. **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 ̈̈̈ Itu membawa gelombang udara dan mengangkat pasir dan debu tinggi. Richard berbalik untuk melihat pintu masuk yang terbuka lebar. Tubuhnya bersinar dengan pasir kuning. Pasir di sekitarnya segera tampak hidup dan menyembur ke dalam gua. Dalam waktu singkat, itu menghapus semua jejaknya. Hanya batu-batu besar di sekitarnya yang tampak tumbuh lebih tinggi. Richard tidak peduli dengan yang lain. Dia berbalik dan memerintahkan pahlawan naga. Itu bersinar cahaya berwarna darah untuk terbang menuju Twilight City. Namun, tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di tanah, sekelompok kecil kobold menuju ke arah Twilight City. Tiba-tiba dia teringat pemberitahuan sistem yang berbunyi ketika dia membuka segel di tubuh Sina. Dewa Kobold telah menandai Twilight City. Dia mengerutkan kening. Para pengikut Dewa Kobold telah datang dengan cepat. Sebagai dewa dari semua ras, Dewa Kobold dapat sepenuhnya mendominasi seluruh ras Kobold. Dia telah berbicara tentang bagaimana pihak lain akan dengan cepat membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Sudah berapa lama, itu membuat Alphys menyerah. Satu napas melelehkan lebih dari separuh tim Kobold. Hanya menyisakan beberapa orang yang panik. Keempat anggota tubuh Alphys yang kuat mendarat di tanah. Dan kaki depannya menekan kedua Kobold itu. Kekuatan yang luar biasa itu seperti gunung. Itu membuat mereka tidak bisa bergerak. Di bawah kekuatan naga yang menakutkan itu, Kobold itu buang air kecil. Itu melepaskan serangkaian jeritan histeris. Kemunculannya membuat Richard mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, pasir di tanah melonjak dan berubah menjadi dua tangan. Pasir itu mengangkat kedua Kobold itu ke udara. Pasir itu menatap mereka dengan tatapan dingin. Pasir itu berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku tujuanmu, Kobold. Begitu sosok itu muncul, kedua Kobold itu, yang masih ketakutan, tiba-tiba menjadi tenang. Mata hijau mereka menatap Richard dengan kebencian yang luar biasa. Penghujat, Dewa Agung telah mengeluarkan dekret kekaisaran. Dekret itu akan meratakan wilayahmu dengan tanah. Dan jiwamu akan dipaku ke dinding rasa sakit oleh dewaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alis Richard berkerut. Dendam Dewa Kobold telah tiba. Dia menatap kedua Kobold yang telah kehilangan akal sehatnya.
Dia melambaikan tangannya, dan tangan pasir raksasa itu mengepal erat. Kerak, kedua dewa yang meraung itu menegakkan tubuh mereka dan kemudian ambruk. Kedua tubuh yang seharusnya jatuh ke tanah sekarang melayang di udara. Jantung Richard berdebar kencang. Dia merasakan rasa bahaya yang tak terlukiskan dan menegangkan datang dari kedua tubuh itu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, kedua mayat itu tiba-tiba membuka mata mereka. Mata hijau mereka bersinar dengan cahaya gelap. Kedua tubuh itu berbicara pada saat yang sama. Dan ada aksen, "Manusia, tidak ada yang berani menentang keinginanku. Aku sudah membeli jiwamu dari kematian. Tunggu saja kehancuranmu." Tepat saat ia berpikir di bawah kekuatan ilahi, pihak lain akan menunjukkan rasa takut atau bahkan hancur. Sosok di belakang naga mayat hidup itu tiba-tiba mengulurkan tangan padanya dan mengepalkan tinjunya. Sambil bingung, pria itu perlahan mengangkat jari tengahnya. Meskipun ia tidak tahu kesadaran apa ini, ia merasakan aliran darah panas mengalir ke otaknya sementara lawannya masih linglung. Energi Richard mulai melonjak seperti lava. Cahaya di tubuhnya tiba-tiba berkedip. Pasir dan kerikil di tanah menyapu dengan keras. Tapi saat ini, tanda seru, di langit, aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Itu kuno dan lapuk. Itu seperti telah menyeberangi sungai waktu yang panjang. Dua mayat dewa kobold di depannya tiba-tiba membengkak saat aura itu muncul. Tidak, sialan aturannya. Kedua mayat itu hanya punya waktu untuk menjerit, dan kemudian, seperti balon yang telah digelembungkan hingga batasnya, mereka meledak dengan keras. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Rasa bahaya Richard lenyap tanpa jejak. Setelah itu, aura kuno menghilang seperti angin. Aturan pesawat utama. Tidak ada dewa yang diizinkan turun. Dia menghela napas lega ketika dia memikirkan aturan yang ditetapkan oleh dewa penciptaan di era cemerlang. Tekanan yang mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang luar ketika seseorang menghadapi dewa yang hidup. Pada levelnya saat ini, dia masih jauh dari kata transenden, apalagi dewa. Untungnya, orang ini telah meledak. Setelah dia sadar kembali, ekspresinya menjadi serius. Segel suku Krina lebih penting bagi dewa kobold daripada yang dia bayangkan. Seorang dewa telah secara pribadi muncul di pesawat utama. Risiko besar macam apa ini? Sepertinya suku Krina memiliki rahasia yang tidak dia ketahui. Richard menatap langit dan menghela napas panjang. Kita harus bersiap saat kita kembali kali ini. Jangan khawatir tentang Twilight City sebelum ruang bawah tanah Instance dibuka. Dia tidak tinggal lebih lama setelah dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Dia memerintahkan Alphys untuk melanjutkan perjalanannya ke Twilight City. Dia juga bertemu dengan beberapa tim kobold di jalan, tetapi dia tidak berminat untuk peduli dengan antek-antek kecil ini. Naga darah kerangka di samping mereka mengirim mereka kembali ke pelukan kematian. Tuan telah kembali. Dengan teriakan, penduduk di wilayah itu segera mendongak. Dalam pandangannya, naga darah kerangka, yang memancarkan cahaya berwarna darah, terbang melintasi langit dan mendarat di alun-alun kecil di depan rumah bangsawan. Begitu Richard turun dari Alphys, dia menyadari bahwa atmosfer di wilayah itu jauh lebih berat dari biasanya. Pasukan di sekitarnya jelas waspada, dan aura pembunuh memenuhi udara. Bahkan penduduk tidak memiliki banyak senyum di wajah mereka. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajurit di sekitar untuk memanggil Karu dan para pahlawan lainnya yang ditempatkan di sana. Tidak lama kemudian, Karu tua berambut abu-abu dan beberapa pahlawan mumi lainnya bergegas masuk ke rumah besar Tuan. Dia melihat Richard memerintahkan pasukan untuk menebang tanaman di punggung naga, yang memancarkan gelombang sihir yang kuat. Dia segera melangkah maju, membungkuk, dan berkata dengan suara yang dalam. "Tuan Richard, para kobold menyerang kita sejak pagi ini. Area pertanian hampir dibakar oleh sekelompok makhluk yang menyelinap masuk. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu dan tidak membiarkan mereka berhasil." Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi semakin serius. "Tuanku, ini pasti balas dendam Dewa Kobold." Richard berkata pada dirinya sendiri. "Itu benar, itu memang balas dendam. Aku bertemu dengannya di jalan." Kata-kata ini segera membuat suasana membeku. Karl tergagap. "Kakakmu bertemu Dewa Kobold?" Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Richard mengangguk. "Sebelum aku membunuh dua kobold yang pergi mengintai, pihak lain mengenaliku. Setelah itu, seberkas kehendak Dewa Kobold merasakan keberadaanku dan turun ke pesawat utama. Namun,
Kedua mayat itu langsung terhapus oleh kekuatan aturan pesawat utama. Saat dia berbicara, nadanya merosot. Kalian harus siap secara mental. Setelah para penganut Dewa Kobold berkumpul, mungkin kita tidak hanya harus bertarung melawan pasukan mereka. Ada juga kemungkinan menghadapi lawan yang sangat kuat. Karena pihak lain bisa turun pertama kali, bukan tidak mungkin untuk turun kedua kalinya jika mereka siap. Richard bisa tahu dari cara Dewa Kobold turun seperti apa orangnya. Mengapa dewa biasa memberi perhatian khusus pada keberadaan yang bahkan belum mencapai level 10? Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat tinggi, para dewa, itu mungkin tidak akan peduli tentang itu. Bagaimanapun, dewa tetaplah dewa. Mereka mengendalikan kekuatan paling kuat di dunia ini. Namun, pihak lain tidak bermain sesuai aturan. Dia muncul secara langsung dan bahkan melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Mengingat dua gelar dewanya, keserakahan dan penjarahan, dia jelas merupakan dewa yang kuat. Dewa Kobold ini benar-benar ganas. Ketika Sina mendengar ini, matanya dipenuhi rasa bersalah. Maafkan aku, Tuhan, aku tidak menyangka dewa palsu itu begitu hina. Richard menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira bahwa makhluk seperti itu menciptakan segel itu? Kau adalah anggota Twilight City. Apapun yang terjadi, kita akan bersatu. Jadi bagaimana jika aku harus menghadapi para dewa? Alam utama memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika pihak lain adalah dewa, ia harus mematuhi aturan. Selain itu, ini adalah gurun. Gurun bukanlah wilayah mereka. Setiap dewa memiliki pengikutnya sendiri. Kecuali ras yang berpenduduk seperti manusia, sebagian besar pengikut dewa lain tinggal di tempat yang relatif terkonsentrasi. Beberapa berkumpul di dunia bawah tanah yang disebut penjara gelap. Ada juga banyak kobold di alam utama, tetapi mereka cukup tersebar. Tidak mungkin mereka dapat mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang Twilight City di gurun. Bagaimanapun, gurun adalah tanah terlarang kematian bagi makhluk hidup di luar. Bagi Twilight City, gurun adalah pertahanan terkuat. Lingkungan yang keras sudah cukup untuk membatasi sebagian besar kehidupan. Namun, bahkan jika hanya sebagian kecil kobold di gurun yang berkumpul, itu akan tetap menjadi tantangan besar bagi Twilight City. Sina tersentuh dan membungkuk lagi dengan tangan di dadanya. Dia menyampaikan, Tuan, saya akan segera meminta bantuan dari klan saya. Mata Richard berbinar saat dia berkata, apakah mereka akan datang? Tatapan Sina serius. Kota Twilight berkorban demi menghancurkan segel untuk orang-orang kita. Kita tidak punya alasan untuk menolak. Richard mengangguk perlahan. Kota Twilight akan mengingat persahabatan ini. Adalah hal yang baik untuk memiliki bala bantuan, tetapi yang menggelitik minatnya adalah apakah dia bisa merekrut lebih banyak tentara dari klan Sina. Dia tidak meminta banyak, hanya 30 hingga 50 pahlawan seperti Sina sudah cukup. Di masa depan, bukankah akan bagus bagi kota Twilight untuk membentuk pasukan yang terdiri dari para pahlawan di atas peringkat A? Sina tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan pergi setelah membungkuk. Richard merenung sejenak, lalu menoleh ke Karu. Karu, kerahkan semua tenaga kerja yang tersedia di kota Twilight untuk membangun menara pertahanan. Saya telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari dunia bawah tanah. Itu cukup untuk menyelesaikan sebagian besar masalah kita saat ini. Aku akan membangun tembok kota nanti. 40 juta unit sumber daya. Sungguh jumlah yang keterlaluan. Gray, kau pimpin pasukan dan selalu waspada untuk mencegah serangan mendadak dari musuh. Ia melanjutkan, kau, bawa naga darah kerangka dan gargoyle keluar untuk berpatroli dan singkirkan pengintai musuh. Jika ada pasukan kobold yang besar, segera kembali dan laporkan. Dimengerti, Tuan. Richard menunggu yang lain pergi, lalu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melihat ke halaman belakang. Dengan sedikit antisipasi, ia melangkah maju. Cacing pasir yang dibawanya kembali dari ruang bawah tanah telah menetas. Dia selalu memiliki harapan tinggi untuk bentuk-bentuk kehidupan yang mengerikan yang panjangnya bisa mencapai 100 meter saat mereka mencapai usia dewasa. Richard melihat sekeliling halaman belakang. Di tanah yang ditutupi dengan sejumlah besar pasir kuning, 11 cacing pasir yang baru saja menetas setengah tersembunyi. Kulit abu-abu bisa terlihat samar-samar. Cacing pasir yang baru lahir ini panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter dan setebal ember. Meskipun masih larva, dia bisa merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Setelah kedatangan Richard, cacing pasir mencium baunya. Tiba-tiba,
Mereka merangkak keluar dari pasir kuning satu persatu, membuka mulut mereka yang mengerikan yang penuh dengan gigi tajam, dan berguling ke arahnya dengan cara yang agak menyanjung, memperlihatkan perut abu-abu mereka. Richard merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Larva serangga ini bertingkah lucu sedikit menakutkan. Benda ini mungkin bisa memakan 10 anak kecil dalam satu gigitan. Dia membuka panel atribut. Sandworm, level 10. Potensi, tidak diketahui. Status, tahap larva. Deskripsi, bentuk kehidupan dengan potensi luar biasa. Mereka bahkan bisa memangsa naga saat mereka mencapai usia dewasa. Itu adalah bayi baru lahir level 10. Richard mengangguk puas. Mereka semua setidaknya akan mencapai level 15 saat mereka mencapai usia dewasa. Cacing pasir yang ditemuinya di ruang bawah tanah semuanya level 19. Orang bisa melihat potensi mereka. Richard melihat sekeliling dan langsung tertarik oleh satu-satunya cacing pasir yang berbeda dari teman-temannya. Kulit abu-abu cacing pasir muda itu diukir dengan rune emas gelap seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti sebuah karya seni, penuh dengan aura khusus. Merasakannya dengan saksama, orang dapat menemukan bahwa ada energi redup dan kosong yang melonjak di sekitar cacing pasir muda itu. Seolah-olah ada gunung berapi yang akan meletus di tubuhnya. Itu dipenuhi dengan energi luar biasa yang tak terlukiskan. Tidak ada cacing pasir muda yang berani mendekatinya. Void Sandworm, level 14. Potensi, tidak diketahui. Status, larva. Deskripsi, makhluk void dengan garis keturunan khusus. Ia memiliki potensi tak terbatas. Bayi baru lahir level 14. Setelah membacanya 2 kali, matanya langsung berbinar. Senyum di wajahnya langsung meningkat. Makhluk void, luar biasa. Larva yang baru menetas segera menjadi keberadaan tingkat tertinggi di kota. Mungkin itulah alasan mengapa ia sangat dihargai. Bukankah benda ini lebih kuat dari naga raksasa? Cacing pasir void yang baru lahir sudah level 14. Seberapa tinggi lagi saat ia dewasa? Transcendent level 20, legendaris level 25, atau dewa level 30. Catatan penulis, maaf. Gelombang saya belum selesai mengedit bab ini. Anda dapat membacanya dalam 10 menit. Asteris 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 asteris. Richard harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Masa depan cacing pasir hampa itu penuh dengan harapan. Tanda seru tanda seru. Setelah akal sehatnya kembali, dia melihat larva-larva yang mencoba mendekatinya dan mengungkapkan kasih sayang mereka. Dia segera melepaskan kekuatannya dan menghibur cacing pasir yang gelisah ini. Dia tidak tertarik bermain kejar-kejaran dengan pihak lain, makhluk ini bisa memakan orang. Dia melambaikan tangannya setelah berpikir sejenak, dan pasir di tanah melonjak naik. Pasir itu melilit cacing pasir dan membiarkan mereka melayang di udara. Kemudian, dia pergi ke halaman depan. Pada saat ini, para penduduk menyingkirkan tanaman ajaib yang dipasang di punggung naga darah kerangka itu. Dia mengambil beberapa rumput cahaya yang mengalir yang bisa mengawetkan mayat dan tanaman ajaib yang bisa membuat es. Dia membawa mereka bersama cacing pasir untuk terbang menjauh dari wilayah itu. Ke utara, melewati daerah pertanian, tempat tanah pasir hisap berada. Richard turun dari langit di tengah pohon kuno milik dewa. Dia melambaikan tangannya dan meletakkan cacing pasir di pasir hisap di dekat pohon kuno milik dewa. Treebeard, urus cacing pasir ini. Jangan biarkan mereka meninggalkan tanah pasir hisap. Selain itu, kamu bisa membiarkan mereka memburu beberapa monster yang terperangkap di pasir hisap dalam keadaan aman. Saat Richard berbicara, dia menunjuk cacing pasir hampa yang diukir dengan rune emas gelap. Cacing pasir ini akan secara otomatis melahap energi hampa untuk tumbuh. Jangan biarkan memakan makanan lain. Itu akan memengaruhi potensinya. Wajah pohon kuno milik dewa yang tumbuh di batang yang bengkok itu segera menatap cacing pasir. Ya, Tuan. Richard menunjuk kelusinan tanaman ajaib di sekitarnya setelah dia memberi perintah. Kedua tanaman ajaib ini memiliki efek yang luar biasa. Rumput cahaya yang mengalir dapat menjaga mayat agar tidak membusuk selama setengah bulan, dan yang di sini dapat membuat es yang keras. Di masa depan, kita akan menggunakan kedua tanaman ajaib ini untuk melestarikan pasukan lapangan tingkat tinggi yang kita peroleh di tanah pasir hisap. Gunther dan yang lainnya dapat menggunakannya untuk merekrut mumi. Tanah pasir hisap memiliki pohon kuno dewa sebagai umpan, dan itu sudah menjadi perangkap yang luar biasa. Setiap hari,
dia akan mendapatkan cukup banyak. Beberapa mayat tingkat tinggi mungkin tidak penting bagi pohon kuno dewa, tetapi kota dapat menggunakannya untuk merekrut mumi darah dengan tingkat yang lebih tinggi. Saat Richard berbicara, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan terus mendesak. Tanaman ajaib ini hidup di lingkungan dengan cahaya redup untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak cocok untuk paparan sinar matahari. Perluas ruang bawah tanah di bawah akar untuk menanamnya. Dengan cara ini, kita dapat melindungi tanaman ajaib ini dari kehancuran akibat pertempuran. Permintaan ini mudah saja bagi pohon kuno dewa yang dapat mengendalikan pasir hisap. Sesuai keinginanmu. Tubuh Richard bersinar dengan cahaya kuning setelah dia memperingatkan. Dia memberikan keterampilan transformasi pasir kepada bayi cacing pasir. Mereka segera menguasai kemampuan transformasi pasir, meskipun mereka masih dalam tahap larva. Setelah Richard memberitahu mereka untuk mendengarkan pohon kuno dewa dalam pikirannya, dia membiarkan larva sepanjang 7 hingga 8 meter ini bermain sendiri. Cacing pasir memang makhluk yang lahir untuk gurun. Larva yang baru saja keluar dari cangkangnya seperti ikan yang berenang. Mereka menggali ke dalam pasir dan meninggalkan jejak di pasir hisap. Dan pasir hisap yang dapat meresap ke dalam bentuk kehidupan biasa tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Richard mengabaikan bayi cacing pasir. Sekarang, mereka juga memiliki sejumlah besar kekuatan di tubuh mereka. Tetapi mereka tidak dapat menggunakannya sama sekali. Mereka hanya akan sangat berguna saat mereka tumbuh dewasa. Dia membuka panel atribut pohon dosa ilahi kuno milik dewa dan meliriknya. Jumlah tawon yang ditetaskan bos itu melebihi 2000. Namun, sebagian besar sedang memburunya dan tidak tinggal di mahkota pohon. Treebeard, percepat penetasan tawon berbisa. Aku ingin kamu menambah jumlah tawon sebanyak 3000 sebelum tanggal 15. Dia berkata dengan penuh harap. Kamu dapat menyimpan energi di dalam tanah, jadi kamu harus membunuh monster liar sebanyak mungkin selama waktu ini dan mengisi tanah di sekitarnya dengan energi. Kita akan menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh yang diketahui Richard, atribut paling aneh dari pohon dosa ilahi kuno itu bukan hanya kekuatan tempurnya yang mengerikan. Dan kekuatan yang hampir tak ada habisnya itu. Kemampuan untuk menyimpan energi di bumi dapat digambarkan sebagai sebuah pernyataan. Saat itu, karakteristik ini hampir membuatnya pingsan. Sekarang setelah dia memiliki tanah pasir hisap untuk mengumpulkan mangsanya, dia tidak berniat untuk memperkuat karakteristik ini. Richard tidak tinggal lebih lama lagi setelah dia memberi perintah. Dia bangkit dan kembali ke Twilight City. Ada pohon kuno milik dewa yang menjaga arah ini. Jadi dia merasa sangat tenang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah cacing pasir yang sangat dia harapkan tidak akan banyak berguna saat ruang bawah tanah contoh dibuka. Mereka masih dalam tahap larva, dan kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Kembali ke wilayah itu, Richard mengeluarkan harta karun unik yang Where's Your F** King Italian Cannon berikan padanya, tembok kota. Benda ini membutuhkan total 2 juta unit batu untuk ditempatkan. Namun untungnya, panen ini telah membuatnya kaya seperti sebelumnya. Dengan uang, tulang punggung seseorang akan menjadi perkasa. Ding gelombang, apakah Anda ingin menghabiskan 2 juta unit batu untuk menempatkan harta karun tembok kota? Konfirmasi. Saat dia membuat pilihannya, batu pada panel atribut segera turun 2 juta unit. Tembok kota mini di tangannya tiba-tiba hancur seperti panel kaca. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke sekitar Twilight City. Kemudian, di bawah tatapan kaget penduduk wilayah itu, boom, boom, bumi bergemuruh. Seperti pohon yang tumbuh di musim semi, tembok yang terbuat dari batu-batu raksasa tumbuh dari pasir yang tak berujung. Tembok kota telah tumbuh dari tanah. Kejutan menyelimuti mata penduduk. Dan ini baru permulaan. Tembok kota mulai naik dengan cepat. 5 meter, 10 meter, 15 meter, itu hanya berhenti ketika mencapai 20 meter. Ketika penduduk mendengar keributan itu, mereka keluar dari rumah mereka dan melihat tembok kota yang menjulang tinggi. Mulut mereka menganga, dan mata mereka hampir melotot. Dewa di atas, apa yang kulihat? Ini tidak mungkin. Kita bisa membangun tembok kota dari udara tipis. Sungguh keajaiban. Itu pasti hadiah dari para dewa. Tuanku menciptakan ini. Teriakan terkejut seorang anak membuat orang-orang di sekitar tanpa sadar menoleh dan melihat sosok heroik itu. Pada saat ini, mata semua orang menyala dengan penuh semangat. Mereka tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dengan tangan di dada.
Mereka menggunakan sikap yang paling rendah hati untuk mengekspresikan emosi batin mereka. Mereka mengungkapkan pemujaan dan fanatisme mereka terhadap penguasa. Richard berdiri di tengah, dan penduduk dari jalan lain segera berlutut. Bahkan penduduk yang tidak melihat Richard melakukan hal yang sama. Pemandangan itu membuat orang-orang terkejut kuat yang tidak dapat dijelaskan. Richard melihat sekeliling. Jantungnya berdebar kencang. Tembok kota melambangkan keamanan dan harapan di era cemerlang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Twilight City tidak akan lagi menjadi wilayah yang biasa-biasa saja sejak saat itu. Mereka bisa menyebut wilayah ini sebagai kota dengan tembok kotanya. Richard membuka panel atribut. Tembok kota, level, biasa, dapat naik level seiring dengan level wilayah. Level berikutnya membutuhkan 1 juta unit batu. Karakteristik khusus, tinggi 20 meter, lebar 10 meter, 30 derajat kekokohan. Keterampilan, keuletan, meningkatkan kekuatan dan pertahanan penjaga kota sebesar 20%. Deskripsi, tembok kota dengan pertahanan yang lumayan. Dia memiliki keterampilan tambahan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur pasukan. Itu jauh lebih baik daripada cetak biru pembangunan tembok kota yang pernah dilihatnya di pasar perdagangan yang tidak memiliki atribut. Mana meriam Italiamu, adalah jimat keberuntungannya. Richard memanjat tinggi dan melihat ke kejauhan. Dia berdiri di tembok setinggi 20 meter dan melihat ke kejauhan. Di ujung garis pandangnya, dia bisa melihat pasir kuning yang luas. Tembok kota itu berbentuk persegi tidak beraturan yang mengelilingi wilayah itu. Tanda seru, benteng yang tidak rata itu tingginya setengah dari tinggi manusia, dan para prajurit bisa menembak dari cekungan itu. Mereka bisa menggunakan tonjolan-tonjolan itu untuk menghalangi anak panah dari bawah. Bahkan balista pun tidak bisa menembus tembok kota yang kokoh itu. Total ada 4 gerbang kota. Pintu batu yang kokoh itu seperti gunung yang bisa mengisolasi segalanya, tertutup rapat. Untuk membuka pintu batu itu, seseorang harus memutar meja putar di belakang tembok kota dan menggunakan mekanisme yang pintar untuk membuat pintu batu itu menyusut ke kiri dan kanan. Richard berpegangan pada benteng itu. Kepuasan menyelimuti matanya. Twilight City segera memberinya perasaan yang berbeda dengan tembok kota itu. Itu seperti dakwit tanpa akar yang mengambang dan telah berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Richard sepertinya telah memikirkan sesuatu setelah beberapa pengamatan. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil alkemis level 12 Brown. Richard menunggu alkemis kurcaci berwarna abu-abu brown yang terengah-engah untuk menghampirinya dan langsung ke intinya tanpa menunggu dia membungkuk. Brown, bawa setengah meriam raksasa ke tembok kota dan siapkan titik tembak. Sisanya akan menyiapkan posisi mereka di belakang tembok kota. Meriam bukanlah busur dan anak panah, dan kekuatan tembakan langsung lebih dahsyat daripada proyektil dari belakang. Dia bahkan ingin mengisi keempat dinding dengan meriam alkimia jika memungkinkan. Senjata pembunuh yang sangat kuat ini tak terkalahkan melawan pasukan darat. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka hanya bisa melakukan tembakan artileri dalam kondisi tertentu. Baik, tuanku, tuanku. Jawab Brown dengan penuh semangat. Sekarang, dia akhirnya bisa menerima perintah sendiri dan mengambil tanggung jawab yang begitu penting. Richard mengangguk dan terus bertanya. Bagaimana kemajuan produksi bom alkemis alami? Meriam alkimia itu kuat, tetapi kelemahannya yang paling parah adalah bahwa ia membutuhkan dukungan logistik yang kokoh. Persediaannya akan kosong dalam beberapa menit jika seseorang dapat menembakkan benda ini tanpa hambatan. Brown segera menjawab, Tuan, kami akan menyelesaikan bengkel alkimia besok. Perkiraannya adalah dapat memproduksi 50 pil sehari. 50. Alis Richard berkerut. Terlalu sedikit. Kami tidak punya waktu untuk mengumpulkannya secara perlahan sekarang. Saya butuh Anda untuk memproduksi 1.500 pil sebelum tanggal 15. Richard menatap pihak lain, yang tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi setelah dia mengatakan itu, dan nadanya menjadi serius. Ini perintah. Brown segera menelan semua kata-katanya. Dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Ya, ekspresi Richard melunak. Selama periode ini, jika kamu membutuhkan sumber daya, kamu dapat meminta Karu untuk itu. Itu termasuk pekerja. Brown menghela napas lega. Paling lama, itu tidak akan beristirahat selama 24 jam. Itu akan menyelesaikan misi ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk berkontribusi.
Itu akan kehilangan posisi yang telah dia perjuangkan dengan keras untuk didapatkan jika itu membuat kesalahan. Setelah Brown pergi, Richard menatap hutan zaitun Rusia di kejauhan dengan ekspresi halus. Tidak ada lagi masalah di wilayah itu kecuali kurangnya perlindungan untuk area pertanian. Sekarang, dia hanya berharap area pertanian itu tidak akan jatuh ke dalam penjara bawah tanah. Kalau tidak, begitu perang memasuki keadaan panas membara, mereka tidak akan bisa menyisihkan kekuatan untuk bertahan. Richard merasa lebih tenang setelah berkeliling tembok kota. Dia kembali ke rumah besar. Pembangunan tembok kota telah menghabiskan biaya 2 juta unit batu. Setelah dikurangi jumlah ganjil, ia masih memiliki 38 juta unit sumber daya yang tersisa. Sudah waktunya untuk meningkatkan sarang tipe pasukan yang telah lama mandek. Ia membuka panel atribut sarang pasukan dan mengamatinya dengan saksama. Total ada 13 sarang tingkat elit. Guardian Land Elit 3 bintang, 3. Battle Axe Lock Cabin Elit 3 bintang, 10. Total ada 18 sarang untuk kelas pasukan tingkat langka. Great Pyramid, langka 3 bintang, 3. Scorpion Lair, langka 3 bintang, 1. Kersparrow Pyramid, langka 3 bintang, 1. Sand Condensation Archer Pyramid, langka 3 bintang, 5. Giant Axe Death Knight Pyramid, langka 3 bintang, 3. Sand Mage Pyramid, langka 3 bintang, 5. Total ada 3 sarang untuk sarang pasukan tingkat langka. Dark Gargoyle Slayer, langka 3 bintang, 2. Tomahawk Wooden House, langka 3 bintang, 1. 100 sarang tipe pasukan biasa diperlukan untuk ditingkatkan dari elit ke level langka. Itu bernilai 5.000 unit sumber daya. Promosi level langka ke level lanjutan membutuhkan 1.000 sarang tipe pasukan normal senilai 500.000 unit sumber daya. Peningkatan level langka ke level mulia membutuhkan 10.000 sarang tipe pasukan normal. Itu akan menjadi 5 juta unit sumber daya. Richard meningkatkan 13 sarang level elit ke level langka dengan lambaian tangannya. Dia menghabiskan 65.000 sumber daya. Jumlah pasukan level langka meningkat menjadi 31 dengan itu. Sayangnya, sarang tipe pasukan memiliki cooldown 7 hari. Untuk saat ini, orang tidak dapat mempromosikan yang baru dipromosikan untuk kedua kalinya. Richard tidak ragu untuk meningkatkan 18 unit yang tersisa ke level langka. Biaya peningkatan untuk setiap sarang tipe pasukan adalah 500.000 unit, jadi total konsumsinya adalah 9 juta. 38 juta sumber daya, ditambah jumlah aslinya, memiliki 29,2 juta unit tersisa setelah 2 putaran. Sistem meningkatkan semua sisanya ke level langka selain dari 13 sarang pasukan yang perlu menunggu selama 7 hari. Selain 3 yang asli, totalnya ada 21. Hati Richard bergetar saat dia melihat angka-angka di panel. 21 sarang pasukan level langka. 21. Ini bukan kubis. Dan peningkatan dari langka ke mahkota akan membutuhkan 5 juta unit. 21 ini akan membutuhkan 105 juta sumber daya. Mulut Richard berkedut setelah berpikir sejenak. Angka-angka itu semakin keterlaluan. Setelah Richard berpikir sejenak, dia memilih 3 sarang pasukan tingkat langka yang bisa dia tingkatkan, 2 gargoyle gelap dan 1 pasukan favoritnya prajurit mayat hidup dari Axe of the Dead. Mereka membutuhkan 3.000 sarang tipe pasukan biasa dan 15 juta sumber daya untuk meningkatkan 3 sarang tipe pasukan. Untungnya, trading market memilih untuk membeli sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak, hanya membeli 30.000 kristal akan memakan waktu beberapa jam. Sistem Black Gold diam-diam menyala dengan pemberitahuan. Rumah kayu Tomahawk, langka 3 bintang, konsumsi 10 sarang tipe pasukan Kamgurun tingkat langka untuk meningkatkannya ke Glorious 3 bintang. Ketentuan telah terpenuhi. Apakah Anda ingin meningkatkan sarang Gargoyle? 3 pemberitahuan muncul, dan Richard memilih konfirmasi di ketiganya. Pada saat itu, ribuan Tomahawk tergantung di depan rumah kayu yang memancarkan cahaya keemasan redup dan tiba-tiba bersinar terang. Aura yang tak terlukiskan mulai melonjak. Rumah kayu Tomahawk dengan cepat tumbuh seperti rebung. Itu telah tumbuh hingga 6 meter tingginya dalam sekejap mata. Tomahawk yang tergantung di luar juga menjadi sebening kristal seperti berlian saat ini. Ada juga suasana artistik. Di sisi lain, 2 patung gargoyle gelap juga telah tumbuh hingga 6 meter tingginya. Mereka bahkan tampak lebih ganas. Peningkatan rumah kayu Tomahawk berhasil. Level saat ini, Glorious 3 bintang. Peningkatan sarang gargoyle berhasil. Level saat ini, Glorious 3 bintang.
Dia kemudian membuka pemberitahuan sistem emas hitam. Seperti yang diharapkan, dia membutuhkan 10 sarang pasukan tingkat mulia untuk meningkatkan dari mulia ke tingkat mahkota. Untuk meningkatkan satu pil akan membutuhkan 50 juta sumber daya. Sekali lagi, Richard merasa miskin. 5.000 unit, itulah jumlah total sumber daya Twilight City. Dia melihat sarang dari 2 pasukan tingkat mulia dan langsung tertarik. Sarang Gargoyle langka 3 bintang, 2 pasukan yang dapat direkrut, Dark Gargoyle. Jumlah yang dapat direkrut, 40. Sumber daya yang diperlukan untuk perekrutan individu, 14.000 koin emas, 14.000 unit kayu, 14.000 unit batu, 50 unit permata. Sumber daya yang diperlukan untuk perekrutan, 1,84 juta, 2.000 unit batu permata. Rumah kayu Tomahawk langka 3 bintang, 1 pasukan yang dapat direkrut, kapak orang mati. Jumlah yang dapat direkrut, 10. Sumber daya yang diperlukan untuk perekrutan tunggal, 4.000 koin emas, 4.000 unit batu, 4.000 unit biji besi, 50 unit kristal. Sumber daya yang diperlukan untuk perekrutan, 460.000 unit, 500 unit kristal. Ketika Richard melihat data tersebut, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia merasakan mulut dan lidahnya kering tanpa alasan. Sialan, tampaknya setelah peningkatan, sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan juga merupakan pengeluaran besar yang tidak dapat saya abaikan. Pada saat ini, dia merasakan kesenangan dan rasa sakit di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memilih untuk merekrut. Sumber daya pada panel atribut segera berkurang dalam jumlah yang signifikan. Twilight City melahirkan pasukan tingkat mulia pertama yang telah dibinanya Richard melirik beberapa kali dan langsung tenggelam dalam suasana hati yang baik. Itu kuat dan sombong. Gargoyle gelap dan prajurit mayat hidup meningkat dalam atribut mereka dibandingkan sebelumnya. Jangkauan Tomahawk Smash telah meningkat dari 40 meter menjadi 60 meter. Kekuatan serangannya telah meningkat 1 tingkat lagi. Tanda seru, lebih jauh lagi, Tomahawk Smash, yang memiliki jangkauan 10 meter, sekarang menjadi 30 meter, yang memberi unit ini keuntungan strategis. Orang bisa menggambarkannya sebagai sombong. 30 meter di samping 10 meter api yang menyala, jangkauannya mencapai 40 meter, yang lebih dari sekadar tidak normal. Bahkan bom meriam alkemis raksasa tidak memiliki jangkauan kerusakan yang berlebihan. Kelas pasukan ini telah memasuki level yang mulia. Peningkatannya terlalu jelas dibandingkan dengan promosi sebelumnya. Meskipun jangkauan serangan prajurit mayat hidup jauh dari pemanah kondensasi pasir, itu sudah mendekati 300 meter. Namun, dalam pertempuran seperti mempertahankan kota, jangkauan serangan 60 meter lebih dari cukup. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Richard tidak memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Jadi dia tidak dapat meningkatkan semua pasukan Axe of the Dead. Selain itu, sarang tipe pasukan Axe of the Dead yang dibeli kemudian adalah level langka. Bahkan dengan sumber daya tersebut, akan butuh waktu 2 minggu untuk meningkatkan ke level yang mulia. Richard mengangguk puas saat dia melihat prajurit mayat hidup yang tinggi dan mengesankan itu. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan merekrut semua pasukan yang tersisa. Sistem tersebut meningkatkan semua pasukan yang telah dia rekrut sebelumnya ke level sarang tipe pasukan saat ini setelah menyelesaikan produksi dalam 2 minggu. Sumber daya di tangannya juga turun dengan cepat. Setelah perekrutan, pasukan Richard telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Sarang tipe pasukan tingkat langka, Guardian Mumi 280-350, prajurit mayat hidup 200-300. Sarang tipe pasukan tingkat langka, Bandaget Mumi 30-72, Scorpion Warrior 50-64, Giant Axe Death Knight 114-156, Sand Condensation Archer 220-320, Sand Mage 125-175. Curse Pharaoh 30-35, sarang tipe pasukan tingkat mulia, Dark Gargoyle 160-200, Axe of the Dead 50-60, Heavy Sword Warrior 20, sarang tipe pasukan tingkat mahkota, Skeleton Blood Dragon 30, Skeleton Demon 3, jumlah total prajurit lebih dari 1.500, 15 skuadron, 150 skuadron. Selain itu, kekuatan utamanya adalah prajurit tingkat langka. Di atasnya ada 28 regu tingkat mulia dan 3 regu tingkat mahkota.
Richard lebih percaya diri dari sebelumnya. Selain itu, ada 3 pahlawan peringkat A Grey, Gunther, dan Alvis. Di luar pahlawan peringkat A, Sina, dan seorang bos pohon kuno milik dewa. Kekuatan di tangannya sangat kuat. Selain itu, beberapa centaur telah kehilangan kekuatan mereka. Dan jiwa para dewa yang masih tertidur di patung dewa kuno. Bahkan dengan perkiraan kasar, Richard merasa bahwa kekuatan di tangannya agak terlalu kuat. Dia tidak tahu, pada tahap ini, pemain mana yang bisa dibandingkan dengannya. Hanya beberapa pahlawan dan bos yang cukup untuk menghancurkan wilayah pemain yang kuat. Kali ini, panen di dunia bawah tanah memuaskan. Seorang pria tidak bisa kaya tanpa kekayaan eksternal. Seekor kuda tidak bisa gemuk tanpa rumput malam. Itu mengangkat semangat Richard. Tiba-tiba, seorang prajurit bergegas masuk dari luar. "Tuanku, ada laporan mendesak dari garis depan. Kami menemukan beberapa pasukan kobold di padang pasir." Mata Richard menyipit. Ada berapa banyak? Ada sekitar lebih dari 5 brigade, dan mereka masih berkumpul. Seberapa jauh dari Twilight City? Sekitar 80 km. Mereka berada di depresi bukit dan telah menggunakan sihir untuk menyembunyikan jejak mereka. Kita mungkin tidak akan menemukan mereka jika bukan karena beberapa pasukan yang kita kumpulkan. Mata Richard menyipit. Apa yang seharusnya terjadi tetap saja akan terjadi. Bunyikan trompet pertempuran, dan seluruh kota akan waspada. Asteris 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 asteris. Chris selalu berhati-hati sebagai presiden perkumpulan rahasia. Terutama karena, era cemerlang, bukan lagi permainan di mana seseorang tidak akan pernah bisa mati, itu bahkan lebih berhati-hati. Itu menggerakkan Chris kali ini. Itu karena Kurto, Dewa Kobold, memberikan orakel kepada semua kobold di wilayah itu. Mereka akan menyerang wilayah gurun. Siapapun yang membunuh penguasa manusia dan menawarkan jiwanya kepada Dewa Kobold akan menerima hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah misi tingkat A. Setelah Chris menerima orakel, itu tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, wilayahnya berada di ruang bawah tanah yang gelap, yang terlalu jauh dari gurun. Jika itu membawa pasukan, itu bisa mencapainya dalam 1,5 tahun. Tapi kemudian sesuatu yang lain segera membuat Chris bersemangat. Ia memperoleh harta karun teleportasi di ruang bawah tanah contoh, yang dapat membuka gerbang ruang angkasa untuk waktu yang singkat dan mengirim pasukan ke tujuan yang ditentukan. Dan Dewa Kobold menemukan berita ini ketika Chris berdoa. Dewa jahat yang kuat menggunakan kekuatan ilahinya untuk memperkuat harta karun itu. Ia meningkatkan durasinya beberapa kali. Ia bahkan secara pribadi memberinya tugas untuk memburu pihak lain dan memberinya token. Selama ia pergi ke padang pasir, ia dapat memimpin pasukan yang mereka kumpulkan di padang pasir. Yang membuat Chris semakin bersemangat adalah saat ia mengetahui bahwa wilayah itu bukanlah kota NPC yang kuat, melainkan wilayah yang dianugerahkan dewa, yang merupakan wilayah para pemain. Wilayah pihak lain masih sepi. Berita ini membuat Chris tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ia tidak percaya ada yang bisa menghentikan serangan pasukan ruang bawah tanah yang gelap itu. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, mereka dapat mengambil misi peringkat A ini secara gratis. Meskipun ia berhati-hati, Dewa Kobold secara pribadi memberikan misi itu. Chris menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat selusin pemain yang ingin mencoba. Ini adalah misi langsung dari Dewa Kobold. Kami akan meninggalkan kesan di hati Dewa Kobold selama kami menyelesaikannya. Ruang bawah tanah yang gelap itu hanya memiliki satu tuan. Kami tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk memenangkan perhatian Dewa Kobold. Seorang pemain muda berkata dengan bersemangat. Pemimpin serikat, Anda terlalu berhati-hati. Kami akan pergi ke sana untuk mendapatkan sejumlah kredit. Apa susahnya kalau belasan dari kita menyerang wilayah pemain? Pasukan kobold di gurun sudah berkumpul. Kita masih bisa memerintah mereka. Kemudian, ia tampak memikirkan sesuatu dan berteriak. Memangnya kenapa kalau pihak lain adalah wilayah Kinkyu? Bisakah mereka menahan serangan kita? Kita bisa menghancurkan siapapun yang datang. Mereka telah berkembang di ruang bawah tanah yang gelap selama beberapa bulan dan telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Itu benar dengan Dewa Kobold, yang karakternya tidak sesulit dewa lainnya. Ia sering mengirimkan keajaiban, dan mereka mengambil banyak misi darinya dan memperoleh banyak manfaat. Dengan latar belakang seperti itu, mereka lebih percaya diri daripada orang lain. Chris tersenyum. Lumayan, tidak ada yang bisa menghentikan barisan depan kita.
Ia menoleh dan melihat pasukan di sekitarnya. Ia melambaikan tangannya. Ayo, lebih dari selusin pemain melewati lingkaran teleportasi dengan mentalitas pemenang. Mereka siap menginjak-injak wilayah pemain tak dikenal itu. Trompet pertempuran kembali berbunyi di langit di atas Twilight City. Dengan pengalaman sebelumnya, para penduduk sama sekali tidak panik kali ini. Perlahan, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan tertib. Tanda seru, orang-orang di luar kota kembali ke kota. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan di kota. Sebelum para petinggi memberi perintah, mereka sama sekali tidak menghentikan pekerjaan mereka. Setelah wanita gemuk yang bertanggung jawab atas area pertanian menyelesaikan pekerjaannya, dia memimpin staf melalui gerbang kota yang menjulang tinggi. Dia menatap bangunan kokoh di atas kepalanya. Kegembiraan memenuhi wanita yang wajahnya seperti apel yang terbelah dua itu. Puji Tuhan, ini semua terlalu luar biasa. Saya keluar pagi ini dan tidak ada berita. Ini keajaiban. Penduduk di sekitarnya bahkan lebih bersemangat daripada dia. Bibi Mari, ini keajaiban. Matanya menyala-nyala. Dengan Tuhan di sini, musuh-musuh yang penuh kebencian itu bisa lupa untuk melangkah ke kota. Penduduk Twilight City lebih percaya pada Richard daripada padanya. Dengan semangat juang yang tinggi dari rakyat, penduduk Twilight City benar-benar bersatu. Ketika berhadapan dengan musuh, tidak ada yang akan berpikir untuk mundur. Pada saat ini, pasukan melakukan segala macam pekerjaan dengan cara yang jelas dan terorganisasi. Yang paling penting adalah Desert Crown Bee dan Fire Dragon Rabbit. Richard mengerutkan kening saat dia melihat Fire Dragon Rabbit terkunci di kandang. Begitu Twilight City menemukan musuh untuk diserang, area pertanian di luar kota seringkali menjadi area pertama yang berada dalam bahaya. Area pertanian tanpa tembok itu seperti seorang gadis muda telanjang yang ditempatkan di depan sekelompok penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Itu tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Kalau dipikir-pikir, ini bukan pertama atau kedua kalinya situasi seperti itu terjadi. Burung nasar berbisa, wyvern, serangan monster, dan serangan kobold, area pertanian tidak luput setiap saat. Richard menghela napas panjang lega. Aku harus menemukan cara untuk memecahkan masalah area pertanian di masa depan. Musuh yang akan dihadapi Twilight City di masa depan hanya akan semakin kuat. Mustahil untuk menjaga agar lahan pertanian tetap utuh setiap saat. Selain itu, lahan pertanian akan terus meluas di masa mendatang. Ketika musuh yang lebih kuat datang suatu hari nanti, jika makhluk hidup dari dimensi lain menyerang, kemungkinan besar lahan ini akan berubah menjadi bumi hangus. Richard merenung. Bertani adalah suatu keharusan. Perdagangan akan menyelesaikan masalah pembangunan, dan bertani akan menyelesaikan keselamatan kita sendiri. Kita tidak boleh melewatkan satu pun dari keduanya. Namun di masa mendatang, kita tidak bisa begitu saja membangun lahan pertanian di padang pasir yang tak terlindungi. Awalnya, sebelum musuh menyerang, Richard tidak menemukan masalah apapun di lahan pertanian itu. Namun, setelah mengalami beberapa serangan musuh, lahan ini nyaris menjadi kekhawatiran baginya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menahan emosinya. Ia memanggil Alphys dengan lambaian tangannya, yang terbang ke langit. Sebelum ia pergi ke dunia bawah tanah, ia telah menghabiskan 10.000 unit batu permata untuk membangkitkan pahlawan naga peringkat A ini dari altar pahlawan. Setiap kali ia melihat Alphys selama 2 hari terakhir ini, ia akan merasa sakit hati. Di saat yang sama, ia sangat tidak senang dengan Raja Kegelapan yang dipenjara di ruang bawah tanah. Ia tetap saja begitu sombong meskipun ia dikurung di ruang bawah tanah. Menindas orang jujur, merebut ruang bawah tanah akan memungkinkannya untuk menaklukkan Raja Kegelapan. Ini adalah sesuatu yang selalu ia ingat. Suatu hari, ia akan menangkapnya dan mengembalikan 10.000 unit batu permata itu. Tuan, suara kosong sang pahlawan naga bergema di sekitar. Mata Richard menyipit. Jika musuh tidak memiliki unit terbang, Anda akan memimpin naga darah kerangka untuk menyiapkan penyergapan di tanah pasir hisap. Saya akan memberi Anda perintah melalui kristal teka-teki. Sesuai keinginan Anda, Alphys segera mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Dia meninggalkan Twilight City bersama naga darah kerangka. Richard tidak pergi ke daerah pertanian sendirian. Musuh yang dia hadapi kali ini bukanlah pasukan hutan belantara yang menyerang Twilight City selama bencana sebelumnya. Musuhnya adalah dewa yang gelar ilahinya adalah keserakahan dan penjarahan. Dia tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh keberadaan teratas dari era cemerlang.
Bahkan jika wajah kursi utama tidak kurang dari wajah dewa, karena pihak lain dapat turun sekali, mereka dapat mendarat untuk kedua kalinya. Sebagai tindakan pencegahan, dia harus membuat persiapan yang cukup. Presiden Chris, kami telah menghitung jumlahnya. Ada lebih dari 6 tim prajurit kobold yang berkumpul di padang pasir. Salah satunya adalah prajurit berat kobold tingkat yang sangat langka. Ada 4 batalion prajurit langka, prajurit kobold, pemanah, dan prajurit tombak. Brigade yang tersisa terdiri dari pasukan tingkat elit. Di padang pasir yang luas, Chris mengangguk puas saat mendengarkan laporan para pemain. Dia tidak menyangka Dewa Kobold begitu kuat. Pasukan yang dia kumpulkan di padang pasir begitu kuat. Demi keselamatan, masing-masing dari 15 pemain Secret Society telah membawa tim prajurit yang besar. Dengan kata lain, mereka sekarang memiliki lebih dari 2 legiun di tangan mereka. Itu akan menjadi 21 brigade, 210 skuadron, dan 2.100 regu. Mereka tidak percaya bahwa ada pemain yang bisa menahan kekuatan yang hampir tak terkalahkan di tangannya saat ini. Tidak seorang pun bisa datang. Kesombongan menyelimuti hatinya. Bagaimana dengan wilayah pemain? Musuh telah mundur ke kota. Bagus sekali. Semua pasukan berangkat untuk mengambil hadiah kita. Setelah menyimpan formasi teleportasi, kebanggaan Chris meningkat. Pasukan itu melonjak ke arah Twilight City dengan lambaian tangannya. Puluhan ribu tentara berbaris maju. Mereka membentuk massa hitam pekat. Ketika jumlah mereka mencapai tingkat tertentu, tekanan yang mereka bawa sangat mengerikan. Namun, Chris segera merasa ada yang tidak beres. Itu hanya kurang dari setengah jam, tetapi moral pasukan sudah turun. Bahkan terasa sedikit tidak nyaman. Chris menatap langit dan melihat bahwa matahari berada di barat. Itu menghela napas lega. Untungnya, hari sudah sore. Jika siang hari, suhu tinggi itu sudah cukup untuk membuat pasukan kobold menderita. Rasa waspada muncul di hatinya. Lingkungan seperti gurun memang bukan tempat yang bisa ditinggali orang biasa. Perang ini harus segera berakhir. Perjalanan puluhan kilometer tidak dianggap lama di dataran, melainkan di gurun. Baru saat bulan sudah tinggi di langit, mereka bertemu dengan pasukan pelopor. Namun, para kobold memiliki penglihatan malam, jadi malam tidak berpengaruh pada mereka. Sebaliknya, karena panas di siang hari telah menghilang, moral pasukan meningkat signifikan. Tuan Chris, wilayah penghujat itu berjarak 2 kilometer. Seorang dewa kobold dengan baju besi tebal melihat ke kejauhan. Di bawah sinar bulan yang bening seperti air, sebuah kota yang tidak terlalu besar berdiri di depan mereka. Itulah tujuan mereka, wilayah para pemain. Sedikit kebanggaan muncul di mata Chris. Kota itu memiliki 2 legiun di bawah komandonya, dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Akan menjadi keajaiban bagi wilayah itu untuk mengirimkan 2.000 pasukan. Bahkan jika pihak lain memiliki 2.000 pasukan, dengan 20.000 melawan 2.000, aku memiliki keuntungan. Bersiap untuk menyerang. Begitu dia selesai berbicara, pahlawan kobold di depan segera berbalik dan bersiap untuk memobilisasi pasukan. Tetapi pada saat ini, sebuah gangguan tiba-tiba datang dari samping. Pasukan kobold melepaskan serangkaian lolongan. Chris mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, ujung hidungnya tiba-tiba berkedut. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Keinginan yang kuat memenuhi setiap sel di tubuhnya. Seolah-olah telah kelaparan selama setengah bulan dan mencium manisnya roti, dan perasaan itu tak tertahankan. Pahlawan kobold yang baru saja pergi segera berbalik dan kembali. Kegembiraan yang intens menyelimuti suaranya. Tuan, pengintai kami telah menemukan pohon berwajah manusia raksasa di samping. Ia memiliki 10 buah emas di mahkotanya. Itu adalah tanaman ajaib yang dapat memurnikan garis keturunan. Itu segera menggerakkan hati Chris. Garis keturunan yang memurnikan. Bahkan ada harta seperti itu. Selain itu, dia tidak bisa memalsukan keinginan di tubuhnya. Seberapa kuat pohon berwajah manusia raksasa itu? Sangat kuat. Aku khawatir kita harus memobilisasi beberapa kelompok besar tentara untuk menangkapnya. Chris tidak kecewa. Sebaliknya, matanya berbinar. Jika pohon raksasa berwajah manusia itu lemah, itu pasti jebakan. Tempat ini sangat dekat dengan wilayah itu, jadi mustahil bagi pihak lain untuk tidak menyadarinya. Namun sekarang, hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain telah menemukannya tetapi tidak dapat menghadapi pohon raksasa berwajah manusia itu.
Ia segera memutuskan, kirim 6 batalion untuk mengepung 3 sisi wilayah yang tersisa. 2 brigade di setiap arah. Jaga jarak dan jangan menyerang untuk sementara waktu. Pasukan yang tersisa akan tinggal di sini dan menempatkan 4 brigade untuk mendukung pasukan lainnya. Pasukan lainnya, ikuti aku. Pasukan itu segera mengambil tindakan. Beberapa mengepung kota di depan mereka. Bagian lainnya menuju pohon raksasa berwajah manusia dengan buah ajaib yang kuat. Mereka memasuki padang pasir yang tampaknya lembut tidak lama setelah pasukan itu maju. Namun tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah beberapa saat, Chris memimpin pasukan itu mendekati pohon raksasa berwajah manusia itu. Ia segera melihat 10 buah emas di atasnya. Hasrat di hatinya meningkat hingga ekstrim. Pohon berwajah manusia raksasa itu memukul mundur para pahlawan yang menyerang di depan. Tuan Chris, kita tidak bisa melakukan apapun pada pohon berwajah manusia raksasa ini hanya dengan pasukan kita. Chris melambaikan tangannya. Pohon berwajah manusia raksasa ini berlevel 13 dan sangat kuat. Itu juga bos. Kirim 10.000 tentara dari luar. Aku akan menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghancurkannya. Kegembiraan menyelimuti matanya. Ya Tuhan, misi peringkat A ini sedikit memuaskan. Sebelum dia menaklukkan wilayah manusia, dia akan membiarkannya memanen 10 buah ajaib yang dapat meningkatkan garis keturunan Chris sangat gembira. Pasukan yang awalnya ditempatkan di luar mulai memasuki area di mana pasirnya sedikit lunak. Tidak ada masalah lain selain ini. Pasukan itu menekan perbatasan. Tanda seru. Mereka membungkus pohon raksasa berwajah manusia itu dengan 10 buah emas dan tidak memiliki batang. Dasar bajingan rendahan, tidak ada yang bisa mengalahkan trin raksasa itu. Trin di tengah, yang batangnya berwajah manusia, meraung dengan gila. Itu seperti pasukan puluhan ribu orang memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Pihak lain takut, Chris bahkan lebih percaya diri. Satu-satunya yang disayangkan adalah perbedaan antara keduanya terlalu besar, dan Chris tidak dapat melihat atribut terperinci trin itu. Pohon kuno dewa, nama ini tidak biasa, tidak heran pasukan di sekitarnya begitu kokoh. Ketika para pemanah kota Twilight melihat puluhan ribu legiun mengepung pohon kuno dewa lapis demi lapis, mereka memposisikan diri di belakang. Chris tersenyum cerah. Pemanah jarak jauh, tembak. Pasukan di sekitar, berhenti menyerang. Pohon kuno dewa ini kuat, tetapi tidak memiliki serangan jarak jauh. Itu akan mati tanpa diragukan lagi dengan kelelahan terus-menerus. Chris telah menemukan kelemahan terbesar dari pohon kuno dewa. Pasukan di sekitarnya mulai mundur. Mereka menjaga jarak 100 meter. Jangkauan pemanah kobold adalah 200 meter. Mereka dapat sepenuhnya menutupi pohon kuno dewa. Selanjutnya, pihak lain adalah target yang sangat besar. Itu hanyalah target hidup. Serang. Saat Chris memberi perintah dengan suara bersemangat. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tak terungkapkan muncul di hatinya. Itu seperti dewa kematian menatap presiden dan mendorongnya ke atas. Setiap sel dalam tubuh Chris memperingatkan. Berbahaya, sangat berbahaya. Chris bingung. Tiba-tiba, ia merasakan pasir lembut di bawah kakinya kosong. Ia melihat ke bawah dan melihat pasir di tanah dengan cepat menenggelamkan kakinya di bawah tekanan berat tubuhnya. Pasir yang baru saja menjadi lunak tidak dapat lagi menopang berat mereka. Ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Sebuah kata yang mewakili kematian muncul di benaknya. Pasir hisap. Daerah ini adalah tanah pasir hisap. Tidak heran tanahnya lembek saat pertama kali aku melangkah masuk. Banyak sekali pasir hisap, dan kita yang memicu pasir hisap. Chris mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh histeris dari tenggorokannya. Semuanya, segera mundur. Ada pasir hisap di daerah ini. Suaranya bergema di langit malam dengan ketakutan yang tak berujung. Para prajurit yang baru saja meluncurkan serangan putaran pertama menundukkan kepala mereka dan melihat pergelangan kaki mereka dengan cepat tenggelam. Raungan, kepanikan tak berujung meledak di hati setiap orang. Mereka berbalik dan berlari. Namun, tidak ada dukungan di bawah kaki mereka. Setiap langkah membutuhkan banyak kekuatan untuk menarik kaki keluar dari pasir. Sementara itu, lebih dari 10.000 prajurit tersebar pada saat yang sama. Itu menyebabkan kemacetan dan kekacauan yang luar biasa. Pada saat ini, pohon berwajah manusia raksasa yang berakar di pasir tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat bulu kuduk kobold merinding. Trin setinggi 30 meter itu mulai bergerak sejajar di dalam pasir. Itu juga sangat cepat,
dan menyerang langsung ke arah sebagian besar musuh. Selusin batang pohon berwajah manusia yang bengkok lebih tebal dari balok rumah mulai berayun liar. Dalam sekejap, pasukan kobold di tanah seperti semangka yang dihancurkan dengan tongkat kayu. Bang, 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 tubuh kobold meledak berkeping-keping tanpa perlawanan apapun. Pemandangan itu sangat berdarah dan mengerikan. Bahkan jika beberapa kobold ingin melawan, serangan mereka yang tidak berarti tidak dapat menembus kulit pohon kuno dewa. Lebih jauh lagi, pasir hisap di sekitarnya mulai berputar secara bertahap setelah pohon kuno dewa bergerak. Itu seperti pusaran air di laut dalam. Itu membentang. Kendalikan pasir hisap. Setelah Richard menempatkan Trin di area ini, bos ini dapat mengendalikan pasir di sekitarnya. Itulah sebabnya pasukan yang terdiri dari lebih dari 10.000 orang memasuki area ini. Ketika manusia menghadapi bencana alam, tidak peduli seberapa ambisius mereka, mereka semua akan berubah menjadi debu pada saat ini. Para kobold tidak pernah menjadi ras yang berkemauan keras. Ketika mereka melihat bahwa situasinya di luar kendali mereka bahkan mendorong rekan mereka yang menghalangi pelarian mereka ke tanah dan berlari keluar sementara mereka menginjak tubuh fisik mereka. Namun, di bawah kendali pohon kuno dewa, bisakah mereka datang dan pergi sesuka hati di tanah pasir hisap dengan diameter 10 km ini? Pasir melonjak. Semakin gila para kobold, semakin cepat mereka tenggelam. Tangan dan kaki Chris menjadi dingin saat melihat pemandangan bagaimana pohon kuno milik dewa membunuh para kobold tanpa kendali. Tidak heran para pemain tidak mengalahkan bos ini, Trin ini terlalu kuat. Dia masih tidak berpikir bahwa pohon kuno milik dewa yang menakutkan ini memiliki hubungan dengan wilayah di sebelahnya. Bagaimana mungkin pemain biasa memiliki kekuatan untuk mengalahkan bos seperti itu? Dia menyaksikan pasir hisap menelan puluhan ribu kobold. Rasa tidak berdaya yang tak terungkapkan muncul di hatinya. Chris melolong panjang, dan para pemain yang mengompol dan dua pahlawan kobold di depan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, Chris muncul di luar tanah pasir hisap. Beberapa saat yang lalu, ia masih bersemangat. Ia pikir ia telah menemukan harta karun, tetapi beberapa menit kemudian, ia berlari keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Chris menoleh dan melihat pasukan itu, yang begitu ganas beberapa saat yang lalu, sekarang berlari keluar sambil menangis memanggil orang tua mereka. Namun, pasir hisap telah berubah menjadi pusaran besar yang terus berputar. Adapun Trin setinggi 30 meter di bawah sinar bulan, ia membunuh dimanapun ada lebih banyak kobold. Ia tidak memberi pasukan kobold kesempatan apapun. Tepat di depan mata mereka, pasir hisap melahap seluruh legiun kobold. Selain beberapa, tidak ada yang lain yang selamat. Pohon kuno dewa perlahan kembali ke posisi semula ketika kobold terakhir tenggelam ke dalam pasir hisap. 10 buah emas yang tergantung di puncak pohon yang kosong masih memancarkan aura yang memikat. Puluhan ribu prajurit di sekitar mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Seolah tidak terjadi apa-apa, Chris tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia berbalik dan menatap padang pasir yang luas. Ia merasakan rasa hormat yang kuat terhadap daerah ini. Selesaikan misi ini dan jangan pernah menginjakkan kaki di padang pasir lagi adalah pikiran yang muncul di hatinya. Presiden, ketiga pemain di samping Chris linglung, dan ekspresi mereka menunjukkan minat. Hati Chris bergetar saat berbicara dengan suara serak. Kumpulkan pasukan dan serang kota manusia itu. Kali ini, itu hanya kecelakaan. Misi kita adalah merebut kota itu dan memperbudak jiwa pemain itu. Selama kita bisa mendapatkan bantuan Kurto, kita bisa mendapatkan kembali kerugian kita. Kemudian, Chris berbalik dan pergi. Ia bahkan tidak melihat ke daerah itu. Sementara tidak ada seorang pun di sekitar. Di tanah pasir hisap, tengkorak naga darah kerangka muncul dari pasir. Segera setelah itu, celah muncul di daerah lain. Segerombolan tawon berbisa berhenti di sana dan mulai menghirup udara segar. Jauh di atas langit, Richard, yang belum menghilangkan sifat tembus pandangnya, tersenyum cerah. Ia menyuruh tawon berbisa itu dikubur di bawah tanah untuk memancing musuh masuk ke dalam perangkap. Jika para kobold memiliki angkatan udara, tawon berbisa ini dan naga darah kerangka yang terkubur di pasir akan menjadi mimpi buruk mereka. Ketika Richard melihat ke 10 buah emas itu, sudut mulutnya melengkung ke atas. Tidak seorang pun dapat menahan godaan untuk menjadi lebih kuat. Itulah hakikat kehidupan. Penangkapan ikan kali ini tidak diragukan lagi merupakan contoh keberhasilan. Pertama, ia mengendalikan pasir hisap agar melunak,
dan ketika semua musuh mendekat, pasir itu melahap mereka dalam satu gerakan. Gelombang ini benar-benar keuntungan besar. Berapa banyak tawon berbisa yang bisa menetas dari puluhan ribu mayat. Berapa banyak kekuatan yang bisa disimpannya untuk pohon kuno dewa. Itu juga memberinya inspirasi besar. Jika ia terus mengeksplorasi potensinya di masa depan, ia bisa mengubah tanah pasir hisap ini menjadi tanah kematian. Wuho, pada saat ini, trompet pertempuran panjang berbunyi. Pasukan kobold melancarkan serangan ke Twilight City di bawah sinar bulan. Richard melihat ke kejauhan, senyumnya tumbuh tegas. Catatan penulis, saya butuh lebih banyak waktu untuk mengubahnya lagi. Semuanya, kalian bisa membacanya saat kalimat ini hilang gelombang. Saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Asteris 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 asteris. Twilight City hanyalah kota level 3, jadi tidak menempati area yang luas. Saat pasukan kobold yang berjumlah 10.000 orang mengepung kota, mereka langsung memblokir seluruh kota. Tanda seru, tanda seru. Richard berdiri di tembok kota dan melihat ke bawah. Di atas pasir kuning, cahaya bulan menyinari pasukan kobold. Mata hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan. Bahkan seorang veteran akan merasakan rasa takut yang tak terungkapkan jika melihat pemandangan seperti itu. Wuho, klakson pertempuran panjang berbunyi ronde demi ronde. Aura pembunuh membelah langit malam. Suasana seberat es. Penduduk kota sudah memasuki rumah mereka. Mereka melihat tembok kota melalui jendela mereka dalam kegelapan. Mereka sudah lama memadamkan lilin yang terbuat dari minyak di dalam ruangan. Akan mudah bagi penduduk untuk menjadi sasaran musuh saat lampu di rumah menyala selama pertempuran malam. Itu adalah pengetahuan yang mereka pelajari di kelas literasi. Kelas literasi tidak hanya mengajarkan orang cara membaca dan menulis. Kelas itu juga mengajarkan mereka pengetahuan praktis. Tekad menyelimuti mata para penduduk. Banyak yang masih memegang senjata kasar saat mereka diam-diam menyatakan pilihan mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan tuan mereka bertarung sendirian. Mereka akan bergegas turun untuk melawan musuh pada saat pertama ketika kebutuhan muncul. Apakah mereka tidak takut? Tentu saja, mereka takut, tetapi memangnya kenapa? Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan menghindar. Mereka bersedia mati dalam pertempuran untuk Twilight City. Mereka berjuang untuk keyakinan mereka. Ketika teriakan perang musuh mencapai telinga mereka, semua orang mulai berdoa pada saat itu, untuk Twilight City, Tuan yang Agung, dan diri mereka sendiri. Kehendak rakyat. Richard telah kembali ke Twilight City dari pasir hisap. Setelah dia melepaskan kekuatan penyembunyian, sosoknya muncul di dinding barat. Dia berdiri di tengah ruangan, dan gerbang kota berada di bawahnya. Dalam pertempuran pengepungan, gerbang kota seringkali menjadi yang paling intens. Pihak yang bertahan tidak akan lagi memiliki keuntungan geografis jika para penyerang di pihak itu dapat merobohkan gerbang kota. Richard melihat ke kejauhan. Para prajurit kobold dengan cepat mendekati tembok kota dengan mulut berdarah terbuka lebar dan taring tajam terekspos di bawah cahaya bulan. Dia dapat mencium niat membunuh yang dingin. Perang telah dimulai. Richard melambaikan tangannya. Para pemanah kondensasi pasir, bersiap. Di sisi tembok kota ini, satu skuadron pemanah kondensasi pasir telah menarik busur mereka. Yiha, suara tali busur yang dikencangkan terdengar di telinganya. Itu membuat jantungnya tegang. Mata Richard bersinar saat dia melihat musuh mendekat. Ini adalah pertama kalinya dia memberikan komando untuk pertempuran resmi saat mempertahankan kota. Musuh-musuhnya adalah para pemain, pahlawan, dan pasukan reguler yang percaya pada dewa. Perasaan itu benar-benar berbeda dari serangan pasukan yang kacau di alam liar. Ketika musuh mendekati titik kritis tertentu, serang, teriakan dingin, bang, tali busur berbunyi, pasir membentuk anak panah yang merobek langit dan jatuh. Salah satu prajurit kobold yang menyerang merasakan sakit yang tajam di kepalanya sebelum kehilangan kesadaran. Puci, darah menyembur keluar seperti keran yang rusak. Rekannya berbalik dan melihat anak panah khusus menembus kepalanya. Tidak ada rasa takut di hatinya saat ini. Sisi brutal hatinya malah terstimulasi. Ia meraung ke arah langit dan berakselerasi. Saat prajurit kobold pertama jatuh, anak panah melesat turun seperti hujan. Mereka memakukan kobold satu persatu ke tanah. Bau darah memenuhi udara. Mata kobold yang diserang berangsur-angsur menjadi merah, dan urat-urat di tubuhnya menyembul keluar. Kecepatannya meningkat lagi. Sementara itu, pemanah kondensasi pasir tampaknya telah mengaktifkan akselerasi.
Saat mereka melepaskan anak panah sebelumnya, tali busur ditarik kembali. Tembakan cepat terus-menerus melepaskan 30 anak panah dalam 10 detik. Hus, hus, hus. Anak panah itu seperti sabit malaikat maut. Mereka dengan sengaja menuai nyawa musuh di bawah sinar bulan. Mayat-mayat menutupi tanah di belakang kobold ketika mencapai dasar tembok kota. Para kobold tidak membawa senjata pengepungan apapun. Kuku tajam yang dapat menembus baju besi keluar dari cakar mereka setelah mereka bergegas ke dasar tembok kota. Kemudian, para prajurit mulai memanjat tembok kota seperti tokek. Para prajurit undead tingkat langka yang ditempatkan di atas melihat pemandangan ini dan segera melemparkan kapak perang mereka dari atas. Prajurit tingkat langka dari kapak orang mati memiliki jangkauan serangan sejauh 30 meter. Itu tidak ada bandingannya dengan 60 meter dari prajurit tingkat mulia. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi para kobold di tembok kota. Kapak perang itu melolong. Meskipun mereka lincah, para kobold hanya bisa menghindar sampai batas tertentu karena mereka berada di tembok kota. Pasukan Twilight City menyerang beberapa kobold dan tidak bisa bereaksi. Darah langsung berceceran di mana-mana. Mereka akan jatuh dari tembok kota dan kehilangan ancaman mereka bahkan jika mereka selamat. Pasukan kobold menabrak tembok kota seperti telur tanpa serangan jarak jauh. Pasukan Twilight menghancurkan kobold satu persatu. Beberapa bertujuan untuk mencapai puncak tembok kota, yang lain untuk merebut tembok kota. Presiden Secret Society, Chris, yang bertugas memimpin bagian belakang, adalah pemain level 8. Ketika melihat ini, ia menghela napas lega. Tidak ada pasir hisap di bawah tembok kota. Ia masih takut dengan kerugian signifikan yang dideritanya di tangan Bos Trin. Setelah Presiden Secret Society mendapatkan informasi yang diinginkannya, ia melihat pahlawan kobold peringkat B di sampingnya. Chris bangga dengan jenderal ini. Matanya menjadi dingin. Orke, pimpin 3 kelompok besar prajurit dan maju terus. Hancurkan kota ini.